Kalau manusia itu punya badan. Jadi tinggi badan, berat badan itu milik manusia. Jangan diinonimkan ya. Nanti kalau orang biologi baca keliru, ini manusia ataukah hewan? Nah, kemudian ini adalah tulang trunkus. Nah, ini bedanya. Kalau trunkus yang dimaksud di sini itu adalah dari tengkorak sampai tulang ekor. Oh ya, untuk jamak dan apa itu tunggalnya nggak susah dihiraukan ya. Kalau trungki ini tunggal ya, tapi anggap aja itu sesuatu yang tidak penting ya. Kemudian ada cingulum, Bapak Ibu sebutnya apa? Bahu ya. Nah, jadi ada clavicula, ada scapula. Oh ya, pada punggung Bapak di bagian belakang itu ada ini. Ini namanya, saya nggak tahu ya terjemahannya. Ini namanya spina scapularis. Ah, entong-entong ya, ada apa? Nah, spina scapularis itu, walaupun bentuknya kelihatannya hampir sama, kita melihat akuannya ini, kita sudah akan tahu ras dari manakah yang bersangkutan. Apakah dia negroid? Apakah dia australomelanosoid? Apakah dia kaukasid? Ataukah mongolit seperti kita? Nah, kalau bentuknya seperti ini, yakinlah saudara itu masih mongolit ya. Nah, ini yang disebut sebagai ekstremitas atas atau superior itu meliputi lengan dan tangan. Kemudian ekstremitas bawah inferior itu adalah tungkai dan kaki. Oleh karena itu seringkali ada pertanyaan, mengapa hewan berkaki 4 memiliki sama dengan manusia hanya 2 tulang paha, tidak 4 pada hewan. Jadi pada hewan itu sama dengan kita, femurnya 2, humerusnya 2. Dan ini semuanya berfungsi untuk lokomosi, untuk bergerak. Kita itu bipedal, jadi bergerak dengan 2 ekstremitas, sedangkan pada hewan itu quadrupedal, bergerak dengan 4 ekstremitas. Nah, ini cingulum membri inferioris, atau secara gampang disebut sebagai panggul. Nah, panggul ini nanti kita pelajari paling gampang untuk mengidentifikasi seks, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, sekedar contoh nih, dugaan aja ya Bapak Ibu, ini cowok apa cewek? Cowok, cewek. Nah, rasanya udah pinter, ini cowok. Jadi, mengapa cowok? Gampang, karena sempit. Karena berfungsi sebagai jalan lahir, dari fungsi reproduksi. Jadi kalau Bapak-Bapak temukan ini ya, koksai dan sagrum, pokoknya yang bentuknya melebar, bentuknya membundar, pastilah itu cewek. Kalau yang bentuknya sempit, pastilah itu ya gampang nanti. Ya. Nah, ini kranium tadi yang saya anggap paling penting. Nah, kalau ini cowok apa cewek, Bapak Ibu? Cewek. Ya? Cewek. Ya, gampang lihat dari orbitanya. Kalau orbitanya membundar, itu cewek. Kalau orbitanya persegi, itu Cowok. Tak cantik ya Pak. Iya. Kelihatannya memang cantik. Nah, kita perhatikan di sini bahwa manusia atau hominid itu tunggal, sedangkan fauna itu sungguh beragam.
Artinya apa? Kita akan sangat sulit atau lebih sulit memahami anatomi hewan atau osteologi hewan dibandingkan dengan manusia. Nah, secara garis besar ada dua hal dasar yang membedakan manusia dan hewan. Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah bipedal. Hewan itu umumnya adalah quadrupedal. Nah, oleh karena kita bipedal, maka beban tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu itu tepat di garis tengah. Sedangkan pada hewan terbagi secara horizontal, kita vertikal. Oleh karena itu, yang terbebani seperti ini, maka bentuknya akan melebar. Contoh paling sederhana itu adalah panggul manusia. Jadi kalau menemukan tulang panggul yang bentuknya pendek, membundar dan lebar, pastilah itu manusia atau hominin. Sedangkan yang memanjang itu pastilah masih hewan. Kemudian alasan dasar yang kedua, maturitas. Maturitas itu apa ya? Pendewasaan, penuaan. Tulang pada hewan itu terjadi relatif sangat cepat. Sebaliknya pada manusia itu terjadi relatif lambat. Contoh sederhana, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah lihat sapi? Pernah. Nah, sapi yang baru lahir dalam hitungan sehari, 2 hari, bisakah berjalan? Bisa. Minggu depan bisa lari-lari. Lalu bagaimana dengan bayi manusia? Setahun. Ya, tidak mampu. Jadi di sini maturitas penuaan tulang pada manusia itu terjadi relatif lambat. Sedangkan pada hewan begitu lahir tulangnya sudah lengkap, sudah mengalami maturitas atau pendewasaan. Sedangkan tulang kita, bayi kita itu masih harus memerlukan waktu yang sangat panjang untuk bisa menyatu di antara bagian tengah batang dengan tepi-tepinya atau diafisis dan epifisis. Oleh karena belum menyatu saat bayi, maka kalau ibu-ibu bapak-bapak perhatikan, bayi itu kan begitu lentur. Kalau bapak bisa enggak menggigit jari kaki dengan mulut? Tapi bagi bayi itu kan mudah. Artinya apa? Karena tulang-tulangnya, epifisis dan diafisis, batang dan ujungnya itu belum menyatu sangat kuat, jadi lentur. Ini istilahnya plasticity. Jadi badannya masih seperti plastik. Tapi makin bertambah umur, makin kaku. Karena tulang-tulang makin mengalami maturitas atau pendewasaan. Nah ini ya, kita akan jelaskan secara detail tentang beda hewan dan manusia. Ini pada tengkoraknya. Ciri paling gampang yang mudah diingat oleh awam itu dagu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus bangga. Makhluk ciptaan Tuhan yang punya dagu itu cuma manusia. Hewan itu tidak punya dagu. Mengapa dagu itu ada? Karena maksila dan mandibula beserta gigi kita itu mengalami penyusutan. Karena susut jadi kita punya dagu. Sedangkan pada hewan itu tidak akan pernah memiliki dagu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dibandingkan hewan, maka bapak-bapak dan ibu-ibu itu jauh lebih imut-imut daripada hewan karena berdagu. Ya. Kemudian tentu saja pada tengkoraknya, kemudian juga pada mandibulanya dan juga pada orbitanya. Jadi hanya mata manusia. Tadi kan saya bilang bahwa tubuh manusia itu terletak pada garis tengah badan kita. Oleh karena itu hanya mata manusia yang mendekati garis tengah. Nah akibat apa? Mata manusia itu menjadi stereoskopis. Kita itu bisa melihat semua benda warna. Dan mata kita itu bisa bergerak kiri kanan, atas bawah, bahkan bisa diputar seperti penari Bali.
Sedangkan pada hewan cuma bisa melihat warna gelap dan terang. Ya. Nah, secara sederhana seperti ini ya. Nah, berikutnya pada gigi. Sederhananya begini, manusia sekali lagi adalah ciptaan Tuhan yang omnivora, memakan segala. Sedangkan pada hewan itu sangat disparitasnya tinggi. Kalau tidak omnivora, dia karnivora. Walaupun ada beberapa yang omnivora. Contohnya misalkan babi. Jadi kalau bapak-bapak menemukan gigi babi, itu mirip dengan gigi manusia. Karena apa? Karena memang sama-sama omnivora. Walaupun ada perbedaannya karena kita adalah omnivora tulen. Segalanya kita makan. Ya. Kemudian postcranium, yang dimaksud postcranium itu adalah bagian badan atau tulang di bawah tengkorak. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ya, terutama pada bagian panggul kita itu menjadi relatif pendek, kemudian melebar dan relatif membuka. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa bedakan ini milik hewan, ini milik manusia. Jadi yang membundar, pendek itu adalah milik manusia, yang memanjang seperti ini pastilah milik hewan. Oh ya, karena bentuk yang seperti ini ya, kalau yang dari evolusi, inilah yang menyebabkan resiko manusia, ya, resiko manusia atau bayi-bayi manusia itu lahir relatif lebih cepat daripada seharusnya dalam apa itu teori persalinan mamalia. Kita kan cuma 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu, bayi manusia itu sebenarnya prematur untuk lahir. Jadi saat dilahirkan nggak bisa apa-apa. Kan seperti beda sama yang saya sampaikan tadi, sapi begitu lahir sudah lengkap. Justru ketidaklengkapan kita saat lahir itulah kita bisa, terutama otak kita ya, itu bisa menangkap segala pengalaman yang ada di lingkungannya dan kita bisa belajar lebih jauh dibandingkan dengan hewan yang saat lahir sudah memang sudah begitu. Nah ini ya bedanya. Kalau pada manusia ini pada binatang, jadi trafik udara pada manusia dan kalau diamati ketebalan tulang manusia itu relatif tipis. Sedangkan pada hewan itu adalah relatif tebal. Oleh karena itu, jika bapak-bapak mencurigai, misalkan ada tulang yang patah dan diduga itu adalah alat tulang, maka yang paling gampang diamati itu adalah pada sisi diafisisnya, karena sisi diafisis itu adalah yang mengalami penuaan lebih awal. Jadi misalkan ini tulang paha, maka alat tulang itu tidak mungkin diambil dari sisi tepi-tepinya, maka yang runcing pasti diambil dari sisi tengah, karena memang ini adalah yang paling keras. Kalau diambil dari sisi tepi, itu justru adalah perkembangan dari tulang rawan, jadi tidak mungkin mempunyai kekerasan yang sangat kuat dibandingkan pada sisi tengahnya. Nah kemudian ini tadi ya biologi perilaku, jadi jejak dan bekas. Nah ini beberapa jejak hewan. Oh ya, kita memiliki situs untuk jejak hewan satu-satunya itu di kawasan Widodaren di Ngawi. Ya, moga-moga masih ada. Saya lama tidak ke sana. Nah, ini jejak manusia. Jadi seperti saya katakan kepada bapak-bapak ibu-ibu, saya bisa tahu ini kaki cowok atau cewek. Ya. Kemudian ini manusia purba atau manusia modern. Yang paling gampang dilihat, kalau bapak-bapak menemukan kaki seperti ini ya, nggak ada doanya,
Maaf ya, ada juga loh manusia yang saat ini sekuahnya nggak ada ya. Nah, jadi yang ada sekuahnya itu modern. Yang nggak ada sekuahnya berarti ativism, artinya ciri purba masih menurun pada keturunannya. Nah, oleh karena itu biasanya maaf ya, secara ortopedi orang sekarang yang tidak memiliki ketuaan ini biasanya itu akan mendapatkan apa ini ya, fisioterapi, di mana dia biasanya dipakai sandal atau kaki khusus, di mana diberi tekanan gundukan pada bagian tengah kaki. Ya. Lalu menurut orang Jawa, yang ini katanya lebih kuat, yang begini lebih lemah. Ya memang yang ini lebih kuat, yang ini lebih lemah, tetapi yang ini daya tahan untuk akselerasi berjalannya itu jauh lebih kuat. Nah ini bekas-bekas yang fosil yang kita pelajari. Jadi bukan hanya biologi tulang, tetapi juga biologi perilaku. Jadi inilah yang disebut sebagai fosil perilaku. Nah, ini contoh yang paling masyhur, satu-satunya di dunia, ya, yang kita temukan jejak kaki dari hominid atau manusia purba itu berasal dari masa sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, ya, yaitu dari masa Pliosin, ya, yaitu di Plato di Tanzania, yang ini adalah merupakan jejak kaki dari Australopithecus. Nah, kita akan tahu mana yang cowok, mana yang cewek, mana anak-anak, mana orang dewasa. Berapa jumlah mereka yang berjalan saat itu, kita tahu. Bagaimana dia cara melenggang, kita juga tahu. Bahkan ada rekonstruksi yang menggambarkan salah satu dari mereka itu adalah perempuan yang lagi hamil. Nah, kok bisa tahu ya dari jejak kakinya? Nah ini beberapa jejak-jejak yang bisa kita pelajari sesuai yang ini ya. Paduman gumun ya. Karena mereka nggak pernah. Ya, kita cari jejaknya di atap-atap rumah ya. Nah ini feses kotoran. Itu juga bisa menceritakan kepada kita bagaimana bukan hanya dikira roti, Bu. Ya, ini bisa menceritakan kepada kita apa yang disebut sebagai paleo diet atau diet masa purba. Ya. Sayangnya Sangiran belum pernah punya koleksi begini. Nah, mudah-mudahan segera mendapatkan ya. Amin. Kalau di lab kami ada beberapa, tetapi itu bukan feses hominid, tetapi itu feses hewan. Jadi sekitar ada 6 atau 7 kami punya feses. Nah kemudian ini juga sebenarnya bukan hanya sekedar moluska, ini ada bekas ya ukiran atau pahatan yang dibuat oleh manusia, dan ini adalah pahatan atau karya seni yang paling purba di dunia, justru ditemukan di mana? Di Trinil ya, di Ngawi ya. Ini yang diteliti oleh Jose Jordan ya, yang nanti September juga akan melakukan ekskavasi. Nah sekarang saya masuk ke identifikasi biologis ya. Kok bisa tahu umur? Nah kita mulai dari sini ya. Nah di dalam identifikasi, untuk identifikasi biologis kita harus mendahulukan identifikasi umur daripada identifikasi seks. Karena identifikasi umur kita akan mengetahui jauh lebih awal, sedangkan identifikasi seks jika hanya meninggalkan jaringan keras yaitu tulang, maka yang bisa kita identifikasi itu hanyalah pada masa anak-anak sampai dewasa. Sedangkan pada umur kita sudah tahu sampai dia berusia lebih dini. Sekarang katanya ibu-ibu ya yang sudah mempunyai bayi ya, gigi pertama bayi itu muncul pada umur berapa, Bu?
Iya. Enggak tahu. Berumur 6 bulan, yaitu gigi susu di atas atau di bawah? Di bawah. Jadi setiap pertambahan gigi, setiap pertumbuhan gigi, setiap pergantian gigi itu mengikuti umur. Oleh karena itu, identifikasi umur itu memang paling mudah berdasarkan erupsi gigi. Tetapi Bapak-Bapak dan Ibu juga perlu pahami bahwa kita bisa mengidentifikasi umur gigi itu hanya sampai umur sekitar 21 sampai umur 23 tahun. Lebih dari itu kita tidak mampu karena erupsi gigi telah berhenti. Jika semua gigi muncul, atas dan bawah, rahang atas dan bawah, bisa mengatur rapat seperti ini, maka itu adalah cewek yang berusia 21 tahun. Kalau mengatur rapat seperti ini dan berumur 23 tahun, itu cowok. Lebih dari itu tidak mampu. Oleh karena itu, beberapa paleoantropolog dan bioarkeolog mengembangkan metode yang terkait dengan umur gigi ini agar bisa sampai menjangkau umur tua. Maka digunakanlah jadwal yang berdasarkan keausan giginya. Prinsipnya sederhana, semakin tua gigi itu akan mengalami aus. Tetapi perlu diingat, keausan ini sangat signifikan dipengaruhi oleh pola dietnya. Semakin kasar makanan seseorang, maka giginya makin aus dibandingkan dengan mereka yang cenderung makan makanan lunak. Oleh karena itu, penggunaan metode gigi untuk umur dewasa sampai tua, maka kita harus perlu berhati-hati. Kemudian metode umur yang kedua, yaitu berdasarkan penyatuan epifisis dan diafisis pada tulang-tulang lengan dan tungkai. Ya. Oh ya, Bapak Ibu, saat bayi, tulang paha bayi itu seperti ini. Sedangkan yang dewasa atau anak-anak sampai dewasa sudah seperti ini. Karena bayi belum menyatukan tulang pada tepi dan belakang, oleh karena itu dia lentur. Dan oleh karena itu dia belum mampu untuk berjalan. Nah, berdasarkan ini, ini kelihatan sambungannya Bapak Ibu. Kalau kita mampu, bisa diamati secara mata telanjang. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa dibantu oleh X-ray, ya, pakai ronsen. Nah, yang ketiga, sayangnya saya nggak bisa membawa materinya ya. Nah, yang ketiga yang dipakai, oh ya, kalau menurut Bapak Ibu ini gambar apa? Gambar tulang kelamin, ya. Jadi tulang kelamin kita itu berpasangan seperti ini. Sama halnya dengan gigi, yang bergesek terus ya. Makin tua, makin aus. Nah, seperti ini. Makin muda, makin kasar. Tetapi ingat, jadi ini namanya metode penentuan umur berdasarkan perubahan permukaan sifisis pubis. Sifisis pubis itu tulang kelamin. Tetapi yang perlu diingat, kita menggunakan metode ini, kita sebenarnya hanya mendapatkan umur remaja sampai tua. Kita tidak akan pernah mendapatkan umur anak-anak sampai bayi. Karena apa? Umur bayi, anak-anak sampai bayi itu bentuknya sama dengan ini. Jadi ini sekitar umur 12 sampai 15 tahun. Jadi kalau kita menggunakan metode ini, paling tepat minimal berusia sekitar 12 tahun. Sampai kapan? Sampai relatif dewasa, bahkan tua pun bisa. Ya. Nah, metode yang berikutnya adalah, tadi saya katakan, penentuan umur berdasarkan penyatuan sutura-sutura kranial. Jadi setiap irama gelombang pada jahitan tengkorak kita itu bisa dipakai untuk menentukan umur. Caranya gampang kok, nanti bisa dibuka ya di internet. Ini namanya
peta umur berdasarkan kranial, sutura berdasarkan sutura kranial. Nah, sekarang kita melakukan identifikasi seks. Nah, untuk identifikasi seks atau jenis kelamin, nah, yang paling mudah adalah berdasarkan tulang panggung. Karena di sana terkait dengan fungsi reproduksi atau jalan lahir. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa menebak ini, maka 98, minimal 98 ketepatan jenis kelamin ya. Kalau dengan tengkorak minimal 95%. Nah, ini contoh yang cowok, ini yang cewek. Pokoknya bentuknya membundar, ini istilahnya pelvis inlet. Jadi kalau bentuknya bundar seperti buah apel, itu cewek. Kalau bentuknya merujut seperti jambu air, itu cowok. Oleh karena itu, nah ini kan sempit semua. Ini namanya anulus subububu. Ini namanya lubangnya foramen obturatum. Ini namanya incisurat ischiadica mayor. Ini namanya ala os iri, ini sacrum, ini ala sacrum, dan seterusnya. Pendek kata, pokoknya yang sempit itu cowok, yang membundar lebar pasti cewek. Kemudian untuk tengkorak, ya, oh ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dilihat ya, paling gampang dahi. Kalau dahinya nonong, pasti cewek. Kalau dahinya ini ya, melandai, itu cowok. Karena dahi melandai, maka risiko bagi laki-laki dia akan memiliki ini namanya glabella ya. Di atas mata itu menjadi lebih tebal, kemudian ini namanya apa? Ya, arcus superciliaris juga menjadi lebih tebal. Sebaliknya bagi cewek ini halus. Kemudian berikutnya nah ini ya, kemudian orbita, kemudian juga dagu. Ya. Dagu perempuan itu bertumbuh pada satu titik di tengah. Oleh karena itu dagu perempuan itu runcing, sedangkan cowok itu bertumbuh pada dua titik lateral tepi. Oleh karena itu dagu cowok itu tumpul. Kesannya cewek itu selalu lebih ilmu daripada cowok. Kemudian juga pada ini kan. Nah di sini ya belakang kepala. Karena mandibula laki-laki itu lebih besar, jadi kalau ditimbang kan seharusnya dia begini. Supaya dalam keadaan ini lagi tegak, maka dia harus ditarik dengan otot tengkuk yang kuat. Oleh karena itu, kalau bagian belakang kepala ini dipegang kasar dan biasanya jendul, itu cowok. Kalau perempuan itu akan relatif membundar. Ya, semakin mendol itu semakin cowok. Nah. Kemudian juga ini ya, nah, pada bagian telinga ini, jadi laki-laki itu apa lebih tinggi. Karena sekali lagi dia juga harus menjaga agar kepala tetap tegak. Kemudian, nah ini pada rahangnya jadi lebih besar, lebih tebal, dan juga sudutnya itu lebih kecil, itu cowok. Sedangkan kalau sudutnya lebih dari 125 derajat, jadi begini miring, itu cewek. Oleh karena itu, kalau dipegang pada bagian bawah dagu, maka kesannya cowok memiliki tonjolan relatif lebih tinggi pada tepi atau ujungnya. Nah ini cuma gambar-gambar ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ya, ini berkontak dengan apa? Paha kita. Oh ya, bapak-bapak dan ibu-ibu tentu bisa mengamati bahwa jalan cowok sama jalan cewek itu berbeda. Karena apa? Pada bagian bawah tulang paha, perempuan itu cenderung
mendekati garis tengah dari begini. Kalau bapak-bapak begini. Oleh karena itu jalan bapak itu nggak ada pernah indahnya. Jadi ngimpur. Ini beresiko di sini. Nah, acetabulum. Oleh karena itu acetabulum cowok itu lebih besar dan lebih dalam. Aduh. Nah ini tadi ya. Ngimpur. Nah untuk ras, jadi ras, oh ya perlu bapak ketahui, kata ras itu memang berasal dari bahasa Arab roksul, artinya kepala, kemudian dipakai dalam bahasa Latin dalam istilah anatomi. Oleh karena itu, untuk membedakan kelompok manusia dan kelompok manusia yang lain, paling gampang itu berdasarkan tengkorak. Sedangkan di bawah tengkorak bisa dikatakan minor. Nah, kalau dalam keadaan hidup seperti ini kita bisa tahu ya, warna kulitnya, warna rambutnya, tekstur rambutnya, warna iris mata dan seterusnya. Nah, karena dasar kita pada tengkorak, ya, saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saya lihat sekilas bahwa bapak semua dan ibu-ibu di sini itu adalah Mongoloid. Sama halnya dengan ini. Ciri paling gampang dilihat kepada kita yang Mongoloid itu anak ini ya. Pokoknya yang merongos itu orang Indonesia. Mongoloid. Ya? Ini yang disebut sebagai prognatisme alveolar. Jadi kalau bapak-bapak gigi atas itu lebih maju daripada gigi bawah, itu namanya tongos atau merongos. Berarti itu mongoloid. Kalau sejajar itu Kaukasid, Timur Tengah, Eropa dan Afrika bagian utara. Oleh karena itu wajah mereka flatness, datar. Wajah kita monyong, maju. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang negrit? Maaf ya, dua-duanya maju gini. Ini ras. Iya jangan. Cuma seneng. Yang kita saja yang dekat di Nusantara. Ya. Kemudian Mongoloid seperti kita juga ada bonus lagi. Hidung kita itu adalah paling pendek, ya, paling sempit. Jadi dibandingkan dengan ras-ras lain, kita lah yang paling pesek di dunia. Oh. Mengapa kita pesek? Jawabannya sederhana, karena kita tinggal di daerah Khatulistiwa. Semakin jauh dari Khatulistiwa, artinya garis lintang bahkan mendekati kutub, maka oksigen itu berkurang. Oleh karena itu, kita yang tinggal di daerah Khatulistiwa, karena oksigen itu melimpah ruah, maka hidung kecil sudah cukup untuk hidup. Jadi kalau perlu operasi plastik ya. Dan otot paru-paru kita lemah dan kapasitas paru-paru kita juga kecil.